Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Yeni dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 11 SMA atau Madrasah Aliyah. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian mempelajari mata pelajaran Sosiologi kelas 11 di semester genap untuk bab konflik dan kekerasan di dalam masyarakat. Sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, diharapkan kalian dapat mengerti atau memahami pengertian dari konflik dan kekerasan. Yang kedua, kalian dapat memetakan konflik dan kekerasan yang di dalamnya termasuk konteks, isu, dan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, kalian dapat mencari akar dari masalah konflik dan sebab-sebab yang menimbulkan konflik. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi resolusi dari konflik atau pemecahan masalah dari konflik. Yang kelima, kalian dapat memahami peran dari pihak-pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan pengertian dari konflik itu, Ibu akan mengajak kalian flashback terlebih dahulu pada materi kita sebelumnya, yaitu pada materi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Di sana pernah kita pelajari adanya paham etnosentrisme dan primordialisme, di mana paham etnosentrisme ini adalah paham yang menganggap bahwa etnisnya atau kebudayaannya itu adalah yang terbaik. Sedangkan primordialisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih unggul dibandingkan kelompok yang lain. Nah, kedua paham inilah yang kemudian bisa memicu atau menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat. Karena mereka merasa bahwa kelompoknya yang paling baik, sehingga mereka tidak bisa berbaur dengan kelompok lain atau bersosialisasi dengan baik dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Selain dari kedua paham yang telah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa sebab yang memicu terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Sebab yang pertama adalah adanya perbedaan kebudayaan. Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan kebudayaan, negara yang multikultural. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya dapat memicu sebuah konflik apabila mereka tidak bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Contoh saja, adanya tragedi Sampit, di mana di dalamnya terlibat sebuah konflik antara suku Dayak dengan Madura. Yang kedua, perbedaan individu. Kalian ketahui bahwa setiap individu adalah makhluk yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang akhirnya dapat memicu sebuah konflik apabila mereka tidak bisa saling menghargai, tidak bisa mencari titik tengah antara perbedaan-perbedaan mereka. Yang ketiga, perbedaan ideologi. Ini kaitannya dengan agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Mereka memiliki perbedaan. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Apabila tidak ada toleransi di dalamnya, maka akan memunculkan yang namanya konflik antar agama. Kemudian, sebab yang keempat adalah perbedaan kepentingan. Setiap manusia, setiap individu pasti memiliki kepentingan di dalam masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidak bisa terakomodasi dengan baik, mereka tidak bisa saling menghargai, maka akan muncul yang namanya konflik sosial. Kemudian, sebab yang kelima adalah perubahan sosial yang cepat. Seperti yang sedang kita alami saat ini, adanya pandemi COVID-19 memunculkan berbagai konflik di dalam masyarakat. Karena itu adalah perubahan yang tiba-tiba, perubahan yang sangat cepat. Akhirnya, bidang ekonomi mengalami perubahan, bidang pendidikan mengalami perubahan, yang akhirnya perubahan itu memunculkan konflik sosial. Kemudian,
Yang keenam, adanya perbedaan nilai dan norma. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki nilai dan norma yang mereka yakini bersama, yang menjadi peraturan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap perbedaan ini, apabila mereka tidak bisa beradaptasi, maka akan memunculkan konflik. Misalnya saja, kalian melakukan kunjungan ke sebuah daerah, dan daerah itu memiliki peraturan, memiliki nilai norma yang berbeda dengan daerah kalian. Apabila kalian tidak bisa beradaptasi dengan daerah tersebut, maka kalian bisa menjadi masalah bagi warga daerah yang kalian kunjungi itu. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki subbab yang pertama, yaitu pengertian atau hakikat dari konflik sosial. Sebenarnya apa sih pengertian dari konflik sosial itu? Nah, di sini konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu configer, yang artinya saling memukul. Sementara secara sosiologis, konflik sosial adalah sebuah sikap atau bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, bahkan saling menghancurkan. Baik, sekarang kita memasuki pada bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, bentuk konflik menurut Lewis. Ada dua bentuk konflik menurut Lewis, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Apa itu konflik realistis? Konflik realistis adalah konflik yang terjadi adanya kekecewaan antara individu atau kelompok terhadap sebuah sistem dalam pola hubungan sosial. Contohnya, kekecewaan karyawan karena adanya PHK yang secara tiba-tiba, atau kekecewaan warga masyarakat karena adanya nilai UMR yang rendah, dan lain sebagainya. Kemudian, konflik non-realistis ini adalah sebuah konflik yang bukan merupakan bentuk persaingan, tetapi adalah sebuah kepentingan dari pihak tertentu untuk mengatasi sebuah ketegangan dalam dirinya sendiri. Ini contohnya adalah seseorang yang memiliki masalah, kemudian dia mencari kambing hitam atau mencari orang lain untuk dijadikan korban atas permasalahannya. Nah, itu tadi dua bentuk konflik menurut Lewis. Sekarang kita lanjutkan pada bentuk konflik menurut Dahrendorf. Bentuk yang pertama adalah konflik peran. Adalah sebuah konflik yang sering terjadi di dalam diri individu karena memiliki harapan yang bertentangan terhadap peran yang dia miliki. Contohnya, seorang wanita selain berperan sebagai ibu rumah tangga, dia juga berperan sebagai wanita karir. Sering sekali terjadi konflik batin dalam individu tersebut karena tidak bisa menjalankan perannya secara seimbang. Kemudian bentuk yang kedua adalah konflik peran keluarga. Kita ketahui dalam sebuah keluarga ada anggota keluarga masing-masing, ada ayah, ibu, anak yang mereka memiliki perannya sendiri-sendiri. Apabila mereka tidak bisa menjalankan perannya dalam keluarga tersebut, maka bisa memicu konflik dalam keluarga. Bahkan bisa memicu broken home, perceraian, dan lain sebagainya. Bentuk yang ketiga adalah konflik antar kelompok sosial. Kita ketahui di dalam masyarakat banyak sekali kelompok-kelompok sosial. Sering kita lihat ada pertikaian antar kelompok. Contohnya, tawuran pelajar antar SMA, antar sekolah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, bentuk konflik yang selanjutnya adalah konflik antara kelompok sosial yang terorganisir dengan yang tidak terorganisir. Contohnya adalah
konflik yang terjadi pada persaingan bisnis. Selanjutnya, konflik antar satuan nasional. Ini sering terjadi ketika ada musim kampanye. Sering terjadi pada satu pendukung partai yang satu dengan yang lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan bentuk konflik yang berikutnya, yaitu menurut Soejono Sukamto. Menurut Soejono Sukamto, konflik dibagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, konflik pribadi atau individu, terjadi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian, konflik internasional atau antar negara, terjadi antara satu negara dengan negara yang lainnya, misalnya terlibat dalam perang dunia. Kemudian, konflik antar kelas, terjadi antara kelas sosial tertentu dengan kelas sosial yang lainnya. Misalnya, dalam lingkungan pekerjaan, konflik terjadi antara karyawan, buruh dengan atasannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, konflik politik. Terjadi ketika adanya persaingan politik, perbedaan calon pemimpin, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah konflik ras. Seperti tadi contohnya adanya tragedi Sampit, Perang Maluku, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi bentuk-bentuk konflik menurut 3 para ahli. Sekarang kita lanjutkan bentuk-bentuk konflik secara umum. Secara umum, konflik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Ada 3, yaitu konflik interindividu. Konflik yang terjadi di dalam diri individu. Kemudian, konflik antar individu, terjadi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, konflik antar kelompok, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, konflik berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang menimbulkan kerusakan. Contohnya, konflik yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun harta benda. Sementara konflik konstruktif adalah konflik yang membangun, yang menghasilkan tujuan baik. Contohnya konflik dalam perdebatan rapat dan lain sebagainya. Berikutnya adalah konflik berdasarkan posisi pelakunya. Dibagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara posisi individu yang berbeda dengan jabatan yang berbeda. Contohnya, konflik antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan murid, dan lain sebagainya. Sementara konflik horizontal adalah konflik yang pelakunya itu memiliki derajat yang sama, kedudukan yang sama. Contohnya, konflik antar siswa, konflik antar guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk konflik berdasarkan bidang aktivitasnya. Dibagi lagi menjadi konflik secara ekonomi, konflik secara ideologi, konflik secara hukum, konflik secara politik. Selanjutnya, konflik berdasarkan publikasinya dibagi lagi menjadi 2, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka artinya konflik ini telah diketahui oleh publik. Contohnya, konflik-konflik yang akhirnya dipublikasikan dalam media, baik internet, koran, dan lain sebagainya, itu dimaksud dalam konflik terbuka. Sementara konflik yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu, itu adalah konflik tertutup. Contohnya, konflik antar anggota keluarga, yang mengetahui konflik itu hanya keluarga tersebut, maka ini masuk dalam konflik tertutup. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada subbab berikutnya, yaitu mengenai dampak terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.
Ternyata konflik sosial ini juga memiliki dampak positif maupun negatif. Kita mulai terlebih dahulu pada dampak positif. Dampak positif adanya konflik sosial diantaranya adalah yang pertama, dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan. Maksudnya, misalnya dalam sebuah lingkungan masyarakat ada nilai norma yang mengatur. Banyak sekali warga masyarakat yang awalnya cuek dengan nilai dan norma tersebut. Karena adanya konflik, akhirnya nilai dan norma tersebut dipertegas dan mulai dipahami setiap anggota masyarakat. Contohnya lagi, rancangan undang-undang sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang awalnya masih terus menjadi rancangan bertahun-tahun karena adanya demo, akhirnya disahkan oleh negara dan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Dampak positif yang kedua, adanya penyesuaian kembali nilai dan norma serta peraturan dalam sebuah masyarakat. Ketika ada konflik, akhirnya banyak sekali peraturan-peraturan yang kemudian direvisi, diubah, disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dampak positif yang ketiga, konflik dapat mengurangi ketergantungan antar individu atau antar kelompok. Yang awalnya setiap individu itu selalu tergantung dengan individu yang lainnya, akhirnya karena adanya konflik, mereka dapat menjalankan perannya sendiri-sendiri. Yang keempat, dampak yang keempat adalah memunculkan kompromi baru. Setelah terjadi konflik, mereka mensepakati perdamaian, akhirnya mereka membuat kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dampak positif yang kelima adalah konflik dapat menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Baik, sekarang kita lanjutkan pada dampak negatif konflik sosial. Konflik sosial dapat mengakibatkan, yang pertama, keretakan hubungan sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya atau satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, mengakibatkan perubahan kepribadian seseorang. Baik secara fisik maupun mental, orang yang terlibat dalam konflik pasti mengalami perubahan, bahkan mengalami traumatis. Yang ketiga, hancurnya harta benda bahkan mengakibatkan banyak korban. Yang keempat, memunculkan dominasi terhadap kelompok yang menang, sehingga kelompok yang menang merasa semakin kuat. Baiklah anak-anakku, sekian dulu video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada subpokok bahasan tentang kekerasan, apa yang dimaksud dengan kekerasan dan lain sebagainya. Sebelum Ibu akhiri video pembelajaran ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu penugasan nilai keterampilan mata pelajaran sosiologi untuk semester genap ini. Sengaja Ibu sampaikan di awal agar kalian memiliki waktu yang panjang untuk mengerjakannya. Tugas ini nanti akan dilakukan secara berkelompok dan pembagian kelompoknya nanti akan Ibu bagi sendiri dan akan Ibu share di menu bahan ajar. Tugas keterampilan kalian adalah membuat satu proyek kebaikan sosial kepada masyarakat. Kalian bisa melakukan sebuah pengabdian terhadap masyarakat. Misalnya, kalian bisa membantu anak TK, anak PAUD yang tidak bisa sekolah lagi karena pandemi. Kemudian kalian mengajarinya membaca, berhitung, dan lain sebagainya, atau mengajarinya tahfidz dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi proyek kalian. Contoh yang lainnya, kalian bisa membagikan masker kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti tukang becak, kemudian pengemis, kemudian kuli, dan lain sebagainya, yang mereka benar-benar membutuhkan, mereka tidak punya, walaupun harganya standar, murah, tapi sangat bermanfaat kepada mereka. Contoh lain, kemudian kalian bisa membuat proyek kebaikan dengan membantu menyeberangkan lansia, dan lain sebagainya.
Silahkan, terserah kalian mau membuat proyek kebaikan apa, tergantung kelompok kalian masing-masing, silahkan didiskusikan nanti. Kemudian proyek kebaikan itu nanti silahkan didokumentasikan dalam sebuah vlog, sebuah video, dan silahkan nanti dikumpulkan kepada Ibu melalui menu K14 atau menu penilaian keterampilan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini atau untuk video pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Dan apabila ada pertanyaan, baik mengenai materi maupun mengenai penugasan, silahkan kalian bisa langsung japri WhatsApp Bu Guru. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, sukses.